Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu, anak-anak Ibu kelas 11 MIPA pada pembelajaran matematika peminatan. Pada pembelajaran matematika pertemuan ini, kita akan membahas rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Mari kita buktikan rumus pada tayangan sebelumnya. Untuk membuktikannya, misalkan kita menentukan P ubah baru yaitu A tambah B sama dengan X dan A kurang B sama dengan Y. Hubungan P ubah baru dengan P ubah lama adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, P ubah baru ini kita jumlahkan. Maka A ditambah A sama dengan 2A. B ditambah min B sama dengan 0. Sama dengan X tambah Y. Sama-sama kita kali setengah. 2A dikali setengah sama dengan A. Sama dengan setengah dari X tambah Y. Bentuk yang kedua kita kurangkan. A dikurang A sama dengan 0. B dikurang min B sama dengan 2B. Sama dengan X kurang Y. Sama-sama kita kali setengah. Berarti 2B kali setengah sama dengan B sama dengan setengah dikali X kurang Y. Pada video pembelajaran sebelumnya, Ananda sudah belajar rumus yaitu 2 sin X cos Y sama dengan sin X tambah Y ditambah sin X kurang Y. Ini sudah ada pada video pembelajaran sebelumnya. Bisa Ananda lihat kembali di link pada deskripsi kita. Nah, sekarang Ibu tulis sin X tambah Y ditambah sin X kurang Y sama dengan 2 sin X cos Y. Boleh ya? Nah, sekarang Ibu rubah sin A ditambah B ditambah sin A kurang B sama dengan, berarti kalau kita berlakukan rumus menjadi 2 sin A cos B. Ya, boleh ya? Nah, sekarang Ananda perhatikan. Kita punya rumus seperti ini. Kita substitusikan kembali P ubah baru kita. Sekarang kita substitusikan P ubah baru kita. Pada P ubah baru kita, A tambah B sama dengan X. Maka, sin A tambah B adalah X. Ditambah sin A kurang B adalah
Y sama dengan 2 sin. Hubungan dari peubah baru dengan peubah lama itu A sama dengan setengah X tambah Y. Berarti di sini setengah X tambah Y cos B kita sama dengan setengah X kurang Y. Setengah X kurang Y. Berarti sudah terbukti rumus kita. Nah, dengan cara yang sama, ya, ini rumus nomor 1. Ini pembuktian nomor 1. Rumus kita nomor 1, maka ini dia. Dapat rumus untuk rumus yang kedua. Ananda lakukan cara yang sama dengan mengambil rumus pada tayangan sebelumnya, maka Ananda akan bisa membuktikan rumus yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, yang kedua rumusnya sin X dikurang sin Y sama dengan 2 cos setengah kali X tambah Y kali sin setengah dari X kurang Y. Begitu juga rumus yang ketiga, cos X ditambah cos Y sama dengan 2 cos setengah dari X tambah Y kali cos setengah dari X kurang Y. Rumus yang keempat, cos X kurang cos Y sama dengan min 2 sin setengah X tambah Y kali sin setengah X kurang Y. Untuk pembuktian rumus nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, silakan Ananda cobakan sendiri dengan mengikuti cara pembuktian rumus nomor 1. Dengan kita bisa mengetahui pembuktian rumus, itu memudahkan Ananda untuk menghafal rumus. Nah, sekarang kita lihat tayangan contoh soal kita. Sekarang kita bahas contoh soal nomor 1. Nyatakan bentuk berikut sebagai bentuk perkalian sinus atau kosinus. A. Sin 8X ditambah sin 2X. B. Cos A dikurang cos 2A. Jadi kita jawab.
Yang A, sin 8x ditambah sin 2x, hasilnya adalah 2, kita masukkan rumus, 2 sin setengah dari 8x ditambah 2x dikali cos setengah dari 8x kurang 2x. Jadi hasilnya bukan sin 10x. Ya, jadi anak-anak Ibu, kalau penjumlahan sinus kita gunakan rumus. Sama dengan 2 sin setengah 8x tambah 2x 10x dikali cos setengah 8x kurang 2x 6x sama dengan 2 sin setengah kali 10x 5x kali cos setengah kali 6x 3x. Nah, jadi isinya adalah 2 sin 5x kali cos 3x. Sekarang kita ambil yang B. Yang B, cos A dikurang cos 2A. Kita masukkan rumus. Cos kurang cos adalah min 2 sin setengah dari penjumlahan A tambah 2A dikali sin setengah A kurang 2A. Sama dengan min 2 sin setengah dari 3A kali sin setengah dari min A. Sama dengan min 2 sin 3/2A kali sin dari sudut negatif. Berarti min sin setengah A. Ini rumus sudah ada pada pembelajaran kita sebelumnya. Sama dengan min kali min positif. Berarti 2 sin 3/2, boleh tetap Ananda tulis 3/2 atau boleh ditulis 1/2A atau 1/2A kali sin setengah A. Atau tetap Ananda tulis, boleh juga tetap Ananda tulis 2 sin 3/2A kali sin setengah A. Itu boleh menjadi hasilnya. Boleh 2 sin 1/2A kali sin setengah A. Sekarang kita bahas contoh yang kedua. Tanpa menggunakan alat hitung, hitunglah nilai
A cos 75 derajat ditambah cos 15 derajat. Yang B, sin 52,5 derajat kurang sin 7,5 derajat. Kita jawab yang A, cos 75 derajat ditambah cos 15 derajat. Rumusnya adalah 2 cos setengah dari 75 derajat ditambah 15 derajat kali cos setengah dari 75 derajat kurang 15 derajat. Sama dengan 2 cos setengah 75 derajat tambah 15 derajat 90 derajat. Cos setengah dari 75 derajat kurang 15 derajat 60 derajat. Sama dengan 2 cos setengah kali 90 derajat 45 derajat. Cos setengah kali 60 derajat 30 derajat. Sama dengan 2 kali cos 45 derajat 1/2 akar 2 kali cos 30 derajat 1/2 akar 3. Sama dengan 2 kali 1 kali 1, 2, 2 kali 2 per 4, akar dari 2 kali 3, 6. Jadi, sama dengan sama-sama bagi 2, 1/2 akar 6. Kita bahas yang B, sin 52,5 derajat kurang sin 7,5 derajat sama dengan. Rumusnya 2 cos setengah 52,5 derajat ditambah 7,5 derajat kali sin setengah dari 52,5 derajat kurang 7,5 derajat. Sama dengan 2 cos setengah 52,5 tambah 7,5, 60 derajat. Kali sin setengah 52,5 kurang 7,5, 45 derajat. Sama dengan 2 cos 30 derajat kali sin 22,5 derajat. Jadi sama dengan 2 kali cos 30 derajat 1/2 akar 3 kali sin 22,5 derajat. Sama dengan 2 kali setengah 1 berarti akar 3 sin 22,5 derajat.
Sampai di sini Ananda menjawab itu dibolehkan. Jika Ananda mengetahui rumus dari sudut per 2, karena kebetulan sudut kita adalah sudut istimewa, itu boleh Ananda lanjutkan. Yaitu, kita lanjutkan. Kita lanjutkan rumus sin alfa per 2 sama dengan plus minus akar 1 kurang cos alfa per 2. Untuk soal kita berarti sin 45 derajat per 2. Itu ya. Nah, ini untuk Ananda ketahui rumusnya ya. Kita lanjutkan jawaban kita yang B sama dengan akar 3 sin 22,5 derajat itu sama bentuknya dengan sin 45 derajat per 2. Berarti kali positif negatif ini karena akar 1 kurang cos 45 derajat. Ya. Per 2. Berarti sama dengan akar 3 kali positif negatif akar 1 kurang cos 45 1 per 2 akar 2 per 2. Maka hasilnya akar 3 dikali positif negatif akar 1/2 setengah dikurang ini setengah bagi 2 1/4 akar 2. Maka hasilnya adalah positif negatif akar 3 kali akar setengah kurang 1/4 akar 2. Ini hasil akhirnya. Namun, yang sering muncul pada absen Ananda adalah akar 3 sin 22,5 derajat. Contoh 3, tunjukkan bahwa sin 3x ditambah sin 5x
per cos 3x ditambah cos 5x sama dengan tan 4x. Nah, caranya akan ditunjukkan bahwa sin 3x tambah sin 5x per cos 3x ditambah cos 5x sama dengan 4x. Nah, untuk menunjukkannya kita harus menjalankan salah satu dari ruas ini. Boleh ruas kiri menjadi bentuk tan 4x atau ruas kanan menjadi bentuk yang terdapat pada ruas kiri. Nah, sekarang dengan rumus kita, tentu kita mengoperasikan yang ruas kiri. Nah, maka rumusnya adalah 2 sin setengah 3x tambah 5x 8x. Ya. Cos setengah 3x kurang 5x. Berarti min 2x per cos 3x tambah cos 5x 2 cos setengah 3x tambah 5x 8x kali cos setengah 3x kurang 5x min 2x sama dengan tan 4x. Jadi ruas kanan tidak boleh kita robah kalau kita sudah merubah ruas kiri. Nah, kita lanjutkan. Dua sin 4x kali cos min x, ya, per dua cos setengah dari 8x 4x kali cos setengah dari min 2x min x sama dengan tan 4x. Karena bentuk pembilang dan penyebut adalah perkalian, maka 2 per 2 berarti 1. Ya. Sin 4x per cos 4x. Berarti sin 4x per cos 4x. Cos min x per cos min x nilainya 1. Berarti sama dengan tan 4x. Sin 4x per cos 4x adalah tan 4x. Sama dengan tan 4x. Nah, ruas kiri sudah bisa kita robah
menjadi bentuk yang sama dengan yang di ruas kanan. Maka berarti dapat ditunjukkan bahwa sin 3x ditambah sin 5x per cos 3x ditambah cos 5x sama dengan tan 4x. Itu 3 contoh soal sudah kita bahas. Silakan Ananda kerjakan latihan dan PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.